Apalagi mbaknya? Oh, kamu nulis apa yang kamu tahu di film? Yang kamu tonton di film itu, di film ada apa? Kamu yang sudah berpikir, kamu udah tahu berarti, ya kan? Coba kamu tulis aja, nggak apa-apa, bisa kamu. Sini boleh. Nggak apa-apa ya, kamu tahu bebas. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Kamu lihat tadi udah bisikin kakaknya loh. Berarti kan sudah tahu. Jangan ragu. Salah jangan takut. Terus yang kamu lihat film itu ada apa? Kamu lihat atau kamu dengar di film itu ada apa? Apa? Mari masnya juga ya. Masnya sudah ada gambaran belum? Apa? Masnya dulu. Ada apa? Ya, oke. Terus adiknya apa? Terus lagi. Habis ini mbaknya ya, terakhir ya? Bisa duduk sih. Hafiz belum. Hafiz mana Hafiz? Hafiz ya, harus apa Hafiz? Hafiz. Apa Hafiz? Apa yang kamu tahu, jangan takut salah, enggak apa-apa. Pemandangan. Apa? Pemandangan. Tadi bisikinnya apa? Enggak dengar kok. Pemandangan. Pemandangan, bisa nggak nulisnya? Dia ada Melami saya bingung. Kelas berapa sih kamu? NG pemandangan. Pemandangan. Ono angin. Situnya. Ya, oke. Ica apa? Ica mana? Mana? Hafiz maju. Oke. Jadi ini unsur film ya. Unsur film itu ada acting itu ada protagonis, antagonis, figuran, terus kemudian ini ibu ini juga bagus, ada sutradara, nih, director, ya, director, terus ini artis ini masih masuknya di aktor, penata rias ini masuknya di sini, namanya makeup sama kostum itu outfit itu tadi. Ini tadi penata rias ini. Nah, penata rias ini di bawahnya artistik, lokasi di bawah artistik, kostum di bawah artistik, ya. Terus soundtrack musik ini namanya penata musik, ya. Musik itu ada soundtrack, ada penata musik, gitu kan. Pemandangan ini maksudnya artistik. Ya, maksudnya di artistik pemandangan. Judul maksudnya di skenario. Tata ruang adegan maksudnya di artistik juga. Tata ruang adegan. Nah, terus ada namanya editing. Gitu kan. Nah, editing itu ada editor. Ini maksudnya skenario ending, ya. Jadi ini unsur-unsur film
kira-kira dari segini masih ada lagi belum yang belum masuk? Alur jadi. Alur cerita udah, alur, maksudnya skenario. Ada sutradara, ada pemain, ada skenario, kamera, ada editor, ada editing, musik, penata artistik itu ada makeup, ada kostum. Kira-kira yang belum ada apa? Penata lampu masuk kamera. Ya, lighting. Lighting ini masuk kamera. Nah, terus apa lagi kira-kira? Sponsor ini masuk di trailer. Trailer ini promosi maksudnya. Ini promosi. Yang mengerjakan nanti editor. Jadi itu bagian dari promosi. Terus ada lagi butuh duit nggak kalau? Ya, Berarti untuk siapa? Produser. Nah, produser. Nah, oke. Terus kira-kira apa lagi? Nah, antara ada musik, aktornya ini ngomong nggak? Penata suara, sound design. Oke. Terus kira-kira apa lagi nih? Produser, sutradara, acting, skenario, kamera, artistik itu ada makeup, ada kostum, musik, ada soundtrack, ada penata musik, editing, editor, ending cerita, promosi, ada trailer, soundtrack, sound design itu yang rekam suara aktornya. Ya. Nah, unsur-unsur film itu ada sekian banyak. Jadi ini kira-kira bisa kerja sendiri-sendiri nggak? enggak. Nah, jadi kenapa saya ngasih pelajaran umum dulu unsur-unsur film asas sinematografi ini, karena ini nggak bisa kerja sendiri-sendiri, satu sama lain berkaitan, gitu kan? Makanya dari semua kerjaan ini disebutnya apa kalau kita kerja bareng? Teamwork. Ya, ini kan teamwork. Nah, teamwork ini semua itu nggak bisa terpisahkan. Ya, jadi tidak bisa ini dia bisa kerja sendiri macam itu. Ini berkaitan sama ini berkaitan sama ini. Misalnya seorang sutradara itu berarti harus menguasai semua kan, karena dia adalah pemimpin pembuatan kreatif film. Kalau produser itu pemimpin manajemen supaya film itu bisa berjalan. Jadi bukan saja ini untuk orang yang cari duit, tapi di atas ini ada namanya investor. Tapi produser ini adalah menggerakkan secara manajemen apa yang dibutuhkan untuk film. Butuh penulis skenario, mencari penulis yang sesuai, butuh aktor seperti apa yang bisa menjual. Itu produser nanti yang berkaitan dengan angka atau mencarikan pemain. Kalau ini film independen, produser adalah mencari pemain independen yang misalnya mau katakanlah tidak mau dibayar karena ini bukan film bisnis, bukan film dijual, hanya film misalnya karena untuk festival. Jadi produser berusaha mencari aktor yang sesuai karakternya. Dan untuk kepentingan tidak bisnis, itu juga urusannya produser, gitu kan? Nah, kira-kira membutuhkan kamera apa? Apakah kamera DSLR atau handycam atau apa, atau pakai kamera handphone pun produser yang akan menyediakan namanya untuk merekam gambar, gitu kan? Terus penata artistik ini berkaitan sama setting lokasi. Setting yang pemandangan tadi sebutnya, ada setting lokasi yang mungkin berupa ruangan rumah, gitu kan, atau berupa di depan rumah segala macam. Nah, artistik di film itu misalnya tidak harus rumah sakit beneran juga bisa. Jadi namanya film semuanya modifikasi, gitu kan, modifikasi semuanya supaya itu kelihatan meyakinkan seperti di rumah sakit, padahal bukan di rumah sakit. Itu bisa jadi makeup kan kadang seperti kita kalau kita membutuhkan pemeran tua tapi harus di padang pasir langsung, kalau orang tuanya nggak kuat ya kita harus ngakalin pakai makeup.
atau kita sedikit naik turun gunung. Kalau skenario nya nulisnya sudah tua bangka dia naik turun gunung, kalau pakai orang tua beneran nanti kira-kira mati nggak di tengah perjalanan syuting. Harus akhirnya mencari pemain yang bisa dituakan, di make up sedemikian rupa bisa tua. Ini kebutuhannya make up. Nah, make up ini juga kebutuhannya supaya misalnya kalau berkali-kali syuting orang sudah kena keringat atau begitu kena matahari terus luntur make upnya atau apa, make up ini yang menjaga supaya make upnya masih harus sama dengan yang pertama kali di syuting. Yang syuting itu kan membutuhkan waktu, salah ulang lagi, tapi penata make up itu harus memperhatikan make upnya harus sama. Kan pemainnya juga harus sadar, mau listriknya kok yang kedua yang tato atasnya, gitu kan, ini tadi alisnya nggak kok ini sudah hilang lah. Itu juga nanti make upnya harus memperhatikan namanya continuity, gitu kan. Kostum juga gitu, yang mengurusi kostum misalnya ketika kita syuting di dalam rumah sini katakanlah, ya di rumah sini itu urutan adegannya 1, 2, 3, nah tapi di rumah sini itu 2, 3, 4, 2, 4, 8, 9, syutingnya di rumah dulu semua. Begitu nanti yang ganjil di luar, bajunya kan harus ada yang sama. Pas 2 bajunya merah, pas 4 bajunya biru. Mertuanya dengan menggandeng mertuanya segala macam dengan gaya mana itu kesan antagonis itu sudah ada di treatment. Artinya ketika dari sinopsis itu masih global cerita, masih belum ke arah karakter. Nah ketika treatment itu mulai ada masalah karakter, antagonis, protagonis, gitu kan. Nah setelah treatment itu jadi, barulah disusun scene plot namanya. Scene plot itu adegan pertama eksterior atau di luar, eksterior pelabuhan Liverpool, Inggris misalnya gitu, pagi hari, gitu kan. Baru dikasih deskripsi, dikasih ininya, poin adegannya apa, gitu kan, poin adegan apa. Nah setelah poin-poin adegan itu dibikin, maka barulah ditulis skenario, baru muncul dialognya itu di skenario, ya. Jadi treatment plot itu belum muncul dialog, tapi di treatment sama plot itu sudah ada treatment di adegan. Kalau treatment itu kan babak, misalnya babak pembukaannya pemberangkatan kapal Titanic, ada 2 orang kaya sama miskin, gitu kan, naik di kapal yang bareng, terus kemudian sampai mereka bertemu mau bunuh diri, si perempuannya mau bunuh diri, ditolongin Jack. Itu babak pertama, itu muncul di treatment, gitu kan. Babak berikutnya bagaimana si Jack itu akhirnya dicintai sama si ceweknya itu, gitu kan. Nah babak terakhir adalah ketika sudah terjadi percintaan, kapal itu tenggelam dan Jack berkorban demi cinta, gitu kan. Nah itu treatmentnya menyusun babakan adegan. Nah tapi scene plot itu menyusun adegan per adegan di kamar, adegan di luar kamar, di koridor, macam. Apakah adegan itu perlu di koridor? Apakah itu adegan perlu? Bagaimana menyampaikan kesombongan si calon suaminya si Kate Winslet itu hanya dengan satu adegan di meja makan. Di meja makan si yang pada kaya itu bersombong-sombong tentang ini kapal ini saya modalin, saya kasih investasi ini ngomongnya tinggi-tinggi. Sebenarnya si Jack berceritanya yang seperti remeh-temeh, gitu kan. Tapi ada bibi yang gendut itu yang menghargai si Jack, si perempuannya juga menghargai si Jack. Tapi calon suaminya tidak menghargai si perempuan ini. Jack menghargai hanya dengan adegan di satu tempat meja makan saja, bisa menunjukkan karakter, bisa menunjukkan konflik, gitu kan. Nah itu munculnya di scene plot. Nah setelah scene plot itu sudah kuat, barulah ditulis skenario, ada dialognya. Nah dialognya itu kira-kira kalau kita nonton film misalnya nih ya, saya kasih gambaran, misalnya di adegan kapal Titanic, ya. Terus kemudian kan itu ada mobil tua, gitu kan. Muncul kan tangannya si perempuan itu dulu, cekrek, tangannya dipegang segala macam. Nah dari tangannya dipegang sampai wajahnya si Kate Winslet, sampai wajahnya
calon suaminya Kate Winslet, ya. Kira-kira kalau di film itu kalian ingin melihatnya roda bannya itu mereknya apa sih, lihat? Ingin melihat nggak misalnya selain roda ban misalnya itu figurannya orang Arab apa orang Cina sih, misalnya gitu ya. Ada nggak keinginan kalian seperti itu ketika nonton? Hah? Kenapa? Nah, tapi kenapa film tidak memperlihatkan? Nah, misalnya kamu ingin tahu rodanya mobil itu mereknya apa sih gitu misalnya. Tapi filmnya kan tidak perlihatkan, yang diperlihatkan langsung tangannya Kate Winslet dipegang sama laki-lakinya, terus dikasih lihat tampang kayak tidak menyenangkan gitu kan, tampang yang picik segala macam, sementara Kate Winslet kayak lagi murung kayak nggak suka mau diajak seneng-seneng plesir kayak gitu, sementara mertuanya digambarkan seneng-seneng. Nah, itu namanya kalau di film itu sutradara harus membatasi melalui frame kamera. Apa yang harus kamu lihat di film? Sutradara itu mengarahkan itu apa yang harus kamu lihat di film, bukan apa yang ingin kamu lihat di film. Itu tugas sutradara, terutama itu ketika bikin film. Jadi tidak hal yang nggak penting terus kemudian dikasih lihat, ini dong tasnya, kasih lihat mereknya ini, misalnya kayak seperti itu. Itu namanya sutradara tidak mengarahkan penonton untuk menonton. Ya, ini adegannya yang penting. Ini ada perempuan yang sepertinya dia tidak suka diajak plesir. Kenapa dia tidak suka? Kan penonton jadi bertanya, wajahnya kok kayak nggak seneng orang kaya raya seperti itu, calon suaminya kaya raya, wajahnya nggak seneng. Tapi nggak ada dialog bahwa perempuan itu nggak seneng. Sementara ibunya dia kayak seneng sumringah, sama calon suaminya juga dia seneng. Dan adegan itu nggak ada dialog yang aku bete nih, gabung nih mau diajak plesir kayak gini, itu nggak ada. Gitu. Kan kalau di film Indonesia kadang suka itu, aku bener nggak mau nih pergi kayak ini, aku bete nih gini. Nah, kalau di film sana tuh mereka sangat percaya bahwa ekspresi, perasaan, acting aktor-artisnya itu sudah mewakili bahasa gambar, ya. Karena unsur film itu kan tidak hanya ceritanya saja, tapi ada aktor, ada kamera, ada artistik, ada musik, gitu kan. Nah, kenapa misalnya kalau sutradaranya nih menafsirkan skenario Titanic itu, wah ini mau plesir, kasih musik yang serem, tapi kasih musiknya udah sedih. Nah, itu pemilihan musik itu juga semua itu diarahkan sama sutradara. Enggak, ini soalnya perempuan ini lagi nggak seneng nih ceritanya. Nah, makanya harus difokuskan dari suara, dari musik, dari acting, dari pengambilan gambar. Ini bukan karena di plus karena mau memperlihatkan merek sapu tangannya yang canggih gitu, bukan. Kenapa harus di plus gitu? Itu pertanyaannya itu. Nah, itu juga saudara memfokuskan penonton untuk melihat apa yang harus dilihat, bukan membiarkan penonton melihat apa yang tidak harus mereka lihat, gitu ya. Kita Waalaikumsalam, moga-moga. Jadi ini tadi unsur-unsur film dari skenario, nanti ini ya, ide dulu, menemukan ide, mengembangkan ide ke tema, mengembangkan ide ke basic story atau premis, mengembangkan basic story ke sinopsis, mengembangkan sinopsis ke treatment, mengembangkan treatment ke scene plot, sampai akhirnya menulis skenario. Nah, skenario ini nanti ada draft 1, draft 2, draft 3 sampai final draft. Ya, jadi kayaknya kalau kita nonton itu 2 jam atau 1,5 jam sudah habis selesai. Ternyata prosesnya untuk skenario aja panjang kayak gitu. Nah, ini nanti juga yang yang ngambil minat penulisan nanti saya ajarin ini, ya, proses ini. Nah, tapi nanti bertahap. Nah, ini semua nanti ditulis sama jenengan untuk dibawa Sabtu depan, ditulis paham kalian unsur film, ada ini, ada sutradara, ada produser, ada acting, ada skenario, ada kamera, dan disebutkan skenario itu prosesnya apa itu ya, dengan catat ya, terus bikin catatan apa yang kita pelajari bersama di sini. Ini kita sebut semua ini unsur film.
Untuk film itu ada saudara, acting dan sebagainya. Nah, skenario ada ini, gitu kan? Nanti jenengan tulis lagi itu satu di bawah, ya. Oke. Jadi nanti jangan nanti bengong-bengong terus, aduh aku bingung Pak, aku tahunya tuh. Jadi makanya saya bilang bawa catatan, ya, atau mau di foto handphone terus kemudian bawa catatan di HP keterangannya apa, itu kasih keterangan. Jadi bukan saja nanti cuma menulis ulang ini saja. Nah, mau di foto handphone mau ditulis ulang itu terus tanpa keterangan, harus ada keterangannya. Nanti bikin keterangan. Karena apa? Karena buat saya kalau jenengan nanti menulis ulang ini dalam 2 atau 3 lembar dengan uraian itu supaya nanti saya tahu apa yang saya jelaskan sudah nyampe belum sih, kayak gitu. Kan masing-masing nanti saya lihat, oh ini kok pemahamannya sih. Makanya jangan nanti aku nyontek ngomong, nyontek kau, jangan seperti itu, nanti ketahuan lagi nyontek ini ketahuan. Jadi jangan takut salah, belajar itu jangan takut salah. Apa yang saya jelaskan ini nanti ditulis, ya, nanti ditulis sesuai pemahamannya jenengan masing-masing. Jadi nanti misalnya pertama unsur film, produser itu tugasnya apa, ya kan? Selain dia dipercaya sama investor yang punya film, yang punya duit, atau independen adalah dia dipercaya sama tim ini untuk menyiapkan secara manajemen. Secara manajemen itu secara organisasi, secara pengaturan, mengatur butuh pemainnya siapa, mau syutingnya di mana, pakai kamera apa, terus bagaimana dia mengatur. Jangan seperti itu, kalau seperti itu nggak efektif. Mending syutingnya rumah, sekarang syuting rumah sakit, disudutkan gitu bisa nggak misalnya kayak gitu. Nah itu produser itu membuat supaya syuting itu efektif, supaya ngirit. Nek cara wong dagang itu produser itu tugasnya bicara nih so ngirit kayak gitu. Ini Pak sutradara ini pingin apa? Ini kan manajemen kreatif, ini manajemen bisnis. Produser itu manajemen bisnis, sutradara itu manajemen kreatif. Sutradara itu yang memimpin semua kreativitasnya itu mau seperti apa, actingnya mau apa, kameranya mau kayak apa, artistik mau kayak apa, musiknya mau model seperti apa gitu kan. Mau musik keroncong dangdut, misal Titanic diganti dangdut ya, asik ora? Nah, atau di keroncong wae piye Titanic asik ora? Ya kan. Nah, itu sennya sutradara itu berkaitan sama manajemen kreatif. Jadi sutradara harus tahu acting, tahu kamera, tahu artistik, tahu make up, tahu kostum, tahu musik, harus tahu semua gitu. Nah, tapi kalau aktor yang paling tahu itu pertama adalah di cerita. Dia harus bisa memahami cerita, terus kemudian cerita ini berarti terimanya di luar harus biru juga. Nah, jadi syutingnya bukan di sini syuting harus keluar lagi. Jadi enggak, kita syuting di rumah dulu. Jadi ngatur lampunya biar sekali ngatur lampu pemainnya bergonta-ganti. Misalnya tamu ini ada tamu 1, tamu 2, tamu apa, begitu keluar continuity bajunya ini karena penata kostum, ya. Tapi penata kostum ini juga memilih misalnya ini karakternya orang baik. Kalau tak kasih baju robek-robek, ya kan pasti nggak cocok, gitu kan. Atau bajunya hitam-hitam tapi orang baik. Nah, misalnya yang orang baik dikasih baju putih, kayak gitu. Yang orang jahat kasih baju hitam. Kan kadang kalau kita lihat di film ada yang seperti itu, tapi ada juga film yang baik malah pakai putih, kelihatannya dia baik, katanya dia jahat. Yang kelihatannya baik dikasih hitam karena kelihatannya dia jahat, ternyata dia baik. Gitu. Nah itu tergantung konsep, kembali ke skenario, gitu kan. Nah ini penata kostum itu tidak hanya menyambungkan baju yang dari dalam terus keluar harus sama, itu bukan itu, tapi memilih kostumnya yang cocok seperti apa, sama memilih kostum yang sesuai kebutuhan kamera. Misalnya kalau ada yang garis-garis atau bintik-bintik, kalau di kamera gerak-gerak namanya flicker. Jadi begitu nanti tayang jadi garis-garis. Makanya film kebiasaan misalnya kalau nggak polos atau apa gitu kan, itu karena begitu masuk video rata-rata kalau garis-garis atau bintik-bintik suka flicker. Makanya jarang kita temuin baju yang bintik-bintik atau garis-garis di film. Karena inilah tugasnya penata kostum, harus tahu juga. Jangan ngomong bagusnya bintik-bintik, bagus loh, cantik kan, tapi di kamera nggak mendukung kayak gitu. Nah itu pentingnya ada penata kostum. Nah terus ketika saya urutin ya,
Jadi urutin film ketika kita mau bikin kan harus ada skenario, ya kan? Nah skenario itu awalnya dari apa? Dari tema, dari ide cerita. Ide ceritanya apa sih? Nah ide cerita ini bukan misalnya jadi bedanya gini, ide cerita kalau skenario itu nanti ada ide, ada namanya tema atau disebutnya basic story, ya. Basic story. Nah setelah ada basic story, sinopsis, gitu. Sinopsis, terus tahapannya lagi treatment. Nah, treatment baru scene plot. Scene plot baru skenario. Nah, sekarang untuk satu unsur film saja membutuhkan beberapa tahap kan. Untuk skenario kita harus memikirkan idenya, ya. Ide itu misalnya seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Cinta tidak memandang cinta tidak memandang fisik, misalnya seperti itu. Kayak Titanic mungkin idenya cuma cinta itu tidak memandang kaya miskin, tua muda atau apa, itu karena ada cinta. Terus ada orang ningrat dijodohkan sama orang kaya, tapi senangnya sama orang yang gelandangan kayak gitu. Padahal yang orang kaya itu sudah ngasih berlian, sudah ngasih apa, tapi cinta itu bukan dari itu. Nah itu ide ini harus universal. Universal itu maksudnya semua orang akhirnya juga bisa mengakui ide itu. Gitu. Kan kalau misalnya kita kan pasti sepakat cinta itu bukan karena kaya, gitu kan? Rata-rata ya kita tidak mengukur misalnya, wah ada juga wanita yang matre, itu tidak menjadi ukuran umum semua manusia. Jadi ide ini harus ukuran umum semua manusia di dunia. Makanya film-film Hollywood kenapa berhasil karena idenya itu di negara manapun, di manusia manapun pasti itu bisa diakui. Kayak gitu. Itu kekuatannya ide. Makanya orang sana sekalipun industrinya apa, karena unsur film itu mereka sudah menguasai. Bukan masalah teknis kameranya bagus segala macam, tapi karena idenya. Titanic kalau nggak punya ide yang kuat, penontonnya nggak bakal banyak, gitu kan? Nah, ide yang kuat itu juga didukung sama tema yang kuat. Nah, tema yang kuat ini artinya gini, bagaimana menjabarkan ide ini menjadi satu tema yang kuat. Ada seorang wanita mau mendapat suami kaya, tapi dia lebih jatuh cinta sama. Nah, tapi itu bagaimana menuangkannya itu? Nah, akhirnya tema itu dikerucutkan lagi, karena hidup itu bukan hanya semata-mata harta, apa semacam jabarkan semua. Nah, baru nanti mengkerucut lagi tema itu menjadi satu basic story. Basic story itu supaya cerita itu punya tujuan. Punya tujuan artinya ada di Titanic itu tujuannya juga menunjukkan basicnya adalah cinta, tapi itu tunjukkan cinta itu ngelawannya apa sih? Kesombongan. Jadi ada kesombongan dari orang kaya sama orang ahli, bahkan Titanic dengan sekian ribu kilometer bisa sampai sana dalam sekian jam misalnya gitu. Terus orang kaya semua ini karena orang kaya ini yang ini di situ kan diratakan antara yang kaya sampai yang paling miskin di bawah, kan diperlihatkan di dalam Titanic itu seperti di dalam kehidupan manusia. Ada yang bagian batu bara segala macam. Tapi di situ tema itu juga diolah bahwa di situ kan kesombongan itulah karena nggak ada cinta, gitu kan? Maka cinta itu hal yang paling basic di dalam kehidupan. Titanic itu kenapa Titanic itu akhirnya bisa seperti itu, bisa booming dan ada penonton yang saya nonton 3 kali, saya nonton 5 kali segala macam. Karena itu dia memang bisa dengan cerita seperti itu bisa menggugah nurani manusia tentang cinta, dan kaya sekali tentang cinta itu. Ya, tentang dia orang yang tidak tolong menolong. Nah, ini ada yang orang egois langsung dikunci, gitu kan? Padahal cuma tinggal ditarik doang, orangnya juga kenapa? Masalahnya cinta, kayak gitu. Nah, sehingga semua itu diramu sampai sedetil-detilnya masalah cinta itu supaya itu connect sama penontonnya punya simpati. Nah,
Nah, makanya di basic story akhirnya dituangkan kan. Berarti ini untuk menyampaikan Titanic itu, kalau Titanic hanya diceritakan soal sejarah kapal yang hebat dari Inggris mau nyebrang ke New York, nabrak es, itu sudah banyak cerita seperti itu. Tapi sutradaranya ini menggarap skenario-nya Titanic itu dengan apa sih ini inti dari semua skenario-nya penulis ini tentang Titanic. Ada percintaan ini diramus sebenarnya. Sekalipun mungkin skenario ini bagus, tapi sutradaranya nggak bisa mengambil inti dari apa tujuan skenario ini, menafsirkannya nggak bisa, ya skenario bisa gagal kayak gitu ya. Nah, maka tapi untuk menyusun sampai skenario itu bagus ada tahapan tadi, mencari ini persoalan cinta aja nih untuk meramu Titanic. Nah, terus temanya apa? Ada nih kan sudah anaknya orang ningrat Pak didapatkan sama orang kaya, tapi malah jatuh cinta sama orang yang kelas bawah kayak gitu, yang dia lebih menghargai orang. Perempuan itu jatuh cinta sama si Jack karena si Leonardo itu kan perannya namanya Jack. Sama Jack itu kan, Jack itu orangnya lebih menghargai daripada orang yang sudah kaya tapi sombong. Makanya apa? Hidup itu paling penting attitude ya. Attitude itu artinya kita berusaha menghargai orang lain, seperti itu ya. Jadi dari ide itu ada. Nah, kalau temanya itu tentang orang kaya dan orang miskin tapi jatuh cinta, mengamat ceritanya seperti apa? Diceritakanlah dalam perjalanan Titanic. Dalam perjalanan Titanic ada seorang miskin kayak Jack yang dijatuh cintai sama orang kaya, orang ningrat segala macam. Nah, itu kan basic story itu harus menyiratkan sesuatu yang orang akan sulit. Nggak mungkin ini wanita kaya ningrat kayak gini sudah dapat grade mencintai orang kere kayak Jack, itu nggak mungkin. Itu harus muncul di basic story. Karena apa? Karena itu kunci. Jadi basic story ini nanti banyak orang mengenalnya premis. Saat ini disebutnya premis. Premisnya apa sih film itu? Gitu. Premisnya membuktikan bahwa cinta itu adalah segalanya. Cinta itu seperti lautan yang dalam, kayak berlian yang tenggelam dicari orang itu cinta gitu kan. Nah, itu premisnya kayak gitu. Nah, sehingga basic story-nya ini kuat, disusunlah lah alurnya bagaimana nih. Sebelum dibikin alur cerita segala macam, kita harus merumuskan lagi di sinopsis gitu kan. Sinopsis itu ringkasan ada dua macam, ringkasan pendek sama ringkasan panjang. Ringkasan pendek itu paling enggak menggambarkan awal, tengah, akhir cerita. Itu kan ringkasan pendek. Nah, ringkasan panjang awal, tengah, akhir ceritanya sudah dikembangkan lagi. Nah, kemudian dari sinopsis yang panjang itu dikembangkan lagi ke treatment, ya kan? Ke treatment dikembangkan lagi sudah berupa susunan adegan. Pertamanya ada pemberangkatan kapal Titanic pada tahun sekian, ada yang rombongan kaya naik di atas, yang rombongan miskin naik di bawah. Di situ ada seorang Jack yang sedang taruhan judi dengan minuman segala macam. Kemudian dia menang, mendapatkan tiket naik kapal itu, ikut ke rombongan itu. Penonton dari dua cerita itu ada orang ningrat, itu orang kaya naik di situ, kemudian ada Jack mendapatkan tiket naik kapal. Itu pasti ada terjadi sesuatu. Itu pasti ada terjadi mungkin jatuh cinta, mungkin akan ditolongin, atau mungkin ada yang jahat dan buruk antara dua tokoh itu. Ada pengenalan yang tadi disebut antagonis dan protagonis. Nah, dari awal treatment itu sudah menggambarkan mau ke arah mana protagonisnya. Tokoh utama ini mau ke arah mana. Kalau ke arah Leonardo, maka yang dibikin simpatik adalah protagonis. Penonton diarahkan simpatiknya protagonis itu. Antagonis itu juga harus ditunjukkan di treatment. Sudah ketahuan di treatment bahwa orang kaya ini betapa sombongnya, dia tidak nengok kanan kiri sama orang-orang miskin di sekitarnya. Dia menjilat dari ekspresi, mendalami peran, intonasi, hafal dialog, tata bahasa, emosi, penafsiran. Kira-kira paling utama apa dulu? Aktor yang suaranya lirik kanggo kurang? Nah, berarti intonasi yang jelas dulu ya. Nah, kalau intonasi yang jelas, kita coba dulu. Kamu ngomong aku paling keras. Aku
Aku. Paling keras lagi. Aku. 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 Adik. Kakak. Kakak bilang aku. Yang keras. Aku. Keras lagi. Aku. Nah, Aku. Aku. nah. Aku. Permennya Paling copotan. keras dulu. Aku. Keras lagi. Aku. Kencang. Kayak ngamuk. Ah, ini kan ngebore ning kono. Aja durung ngon labune wis ngebor. Tapi aja juga waktu itu berhubung. Begitu tanammu. Itu waktu juga yang harus realistis gitu kan. Nah, itu fungsinya aktor tahu tata lampu, gerakan kamera, framing, pembatasan kamera kayak gitu kan. Nah, terus apa sih fungsi artistik gitu kan? Artistik itu kan meliputi setting lokasi, apa itu interior atau eksterior, apa itu di dalam atau di luar gitu. Nah, artistik ini juga mengikuti juga apa konsepnya sutradara. Misalnya sutradaranya, aku pinginnya ini raja kejawa-jawaan, film Bumi Manusia ini saya pinginnya agak kejawa-jawaan, jadi asistennya itu ya agak kejawa-jawaan dan kira-kira tahun sekian gitu kan, jadi lemarinya lebih kecoklat-coklatan gitu, misalnya seperti itu. Misalnya, Pak pakai itu aja, misal artistiknya sing ngeyel ada nih, pakai itu aja Pak, pakai apa namanya, apa yang lemari-lemari sekarang Olimpik, pakai Olimpik aja Pak, nanti dijat ini bisa Pak, nanti bisa, tenang aja saya bisa. Nah, wah ini orang ketak baik ya artistik. Udah aku orang bangsa pinter lah, misalnya gitu ya. Artistik harus mau jalur seperti apa, jadi kayu jati ini segala macam, ya itu berusaha. Nah, tapi namanya film itu juga modifikasi, tidak harus kayu jati itu bisa. Tapi paling enggak jangan Olimpik juga, orang akan tahu. Film Bumi Manusia kok lemarinya Olimpik, itu jangan sampai orang tahu juga. Gitu. Jadi harus ada modifikasinya, gitu kan. Nah, terus kemudian masalah musik nih. Nah, musik itu fungsinya kira-kira apa? Coba dari Ana. Main teko apik ini. Kamu? Untuk mendukung Nah, kamu? biar nggak sepi gitu. Seperti itu. Apa mau mendramatisir? Mas Tommy? Untuk memberikan istilahnya apa namanya, bahwa adegan itu mungkin kalau misalnya musiknya serem ya adegannya mungkin gimana itu yang kalau saya takut ya mungkin musiknya yang rada gimana ya. Nek semua film tak isi musik kok terus kira-kira apa ya? Nggak bagus sih. Nggak Hah? nggak Nggak masuk. bagus juga, gitu kan? Oke. Jadi ini sekalipun itu film India yang isinya nyanyi-nyanyi ya, tak ngising gue nyanyi, ya. Tapi itu nggak semua orang dialognya dikasih musik toh, ya. Jadi artinya gini, kenapa unsur-unsur film itu ada acting? Kalau film itu sudah bisa disampaikan sama aktornya melalui acting, melalui dialog, itu fungsinya unsur aktor itu acting dibutuhkan, ya. Terus aktor itu kalau nggak ada cerita kon ngopo, butuh skenario, gitu kan. Nah, artinya ada cerita, ada seorang aktor, terus direkam sama kamera, gitu kan. Direkam sama kamera, ada gambarnya. Nah, kamera ini merekam apa yang direkam kamera ini, unsur-unsurnya harus ada aktor, ada artistik. Artistik itu setting lokasi, make up, kostum, seperti itu kan. Nah, tapi gerakannya segala macam itu karena sutradara. Nah, sekarang fungsi musik ini tadi yang saya tanyakan. Nah, akhirnya musik ini maksudnya kenapa film itu butuh musik, bukan karena gue rame-rame toh, gue asik-asik toh, gue bener dramatik, bukan. Musik fungsinya adalah mendukung semua yang belum ada, belum disampaikan artistik, belum disampaikan kamera, belum disampaikan skenario, belum disampaikan acting. Musik mewakili di situ. Nah, jadi makanya musik itu hadir tidak selalu semua adegan itu harus diisi musik. Misalnya actingnya sudah bagus, udah. Kalau penata musik, udah ini acting sudah bagus, nggak usah kasih musik. Tapi kalau ada pemusik yang kadang masih baru, dikit-dikit, ini nangis tahu ini,
jadi apik ini. Nah itu namanya dia tidak punya konsep atau tidak punya apa namanya kreatif yang berpendapat yang berbeda gitu. Makanya seorang kreator itu wah ya hasilnya ekspresi lu apik deh, rasa apik, musik lu apik gitu kan. Nah musik itu fungsinya ketika wes orang sing disampaikan ning acting, ning cerita, ning gambar, ning kamera nggak ada lagi. Disitulah peran musik. Peran musik mengisi tujuan yang kalau nggak ada musik di situ jadi hambar. Baru musik itu bermain di situ. Jadi fungsi musik memang seperti tempelan, tapi tanpa itu juga jadi garing. Seperti kabeh wis wedaan segala macam, tapi kentekan lipstik misalnya kayak gitu. Nah musik itu kayak pemanis lipstik itu. Wis wedake larang, alisnya wis apik ini sama lipstik entek. Pucet bibirnya. Ya kan gitu. Musik itu menjadi penyedap di film. Nah fungsinya ketika semua sudah tidak bisa disampaikan sama aktornya seorang ngomong, terus orang nanti cuma duduk di kuburan misalnya gitu. Gambarnya juga sudah cuma nggak ada adegan rame-rame lagi kayak gitu. Adalah musiknya, tapi ada musik juga kalau nggak dijam-jam misalnya horor gitu kan. Ada penata musik misalnya yang dikit-dikit kalau mau serem jam. Penontonnya ada ngurung apa-apa jam. Kadang ada yang protes kayak gitu. Nah makanya kadang penata musik ada yang lebih kreatif. Musik tunggu. Gitu. Proto. Begitu dan saya kayak gitu. Jadi musik itu memang mengisi sesuatu ketika itu memang dibutuhkan banget. Kalau nggak dibutuhkan banget, tidak memberi nilai tambah di dalam wani ora masang musik ya gitu. Tapi begitu ini jeng tapi penting banget ya dikasih ya gitu. Jadi tidak semua adegan dikasih. Makanya film musikal, film India itu yang terkenal dengan nyanyi-nyanyi dan musiknya, dia ketika nangis atau adegan apapun ya dia nggak kasih musik, dilepas. Tapi begitu terus lari-lari lomba kuda apa segala macam boncengan orang moncor ya musik. Nah itu fungsinya itu supaya misalnya sudah pacaran kan guyu-guyu artinya musik rasanya kayak mau wedaan tapi realistik kan gitu ya. Lebih nah apa fungsi editing? Fungsi editing itu apa yang sudah direkam kamera itu kadang syuting sampai 3 jam 4 jam. Film Sultan Agung itu total ada 5,5 jam. Akhirnya diedit menjadi 3,5 jam. Nah editor ini berarti apa yang sudah ada yang informasinya 2 kali dia harus berani ngebuang. Bukan karena gambarnya apik nih jadi buang misalnya kameramennya ya nggak bisa editor ngebani. Iki apik tapi iki wis ono informasi yang disampaikan sama pemain ini di atas sama di belakang juga sudah ada. Ini sudah ada 3 kali penyampaian. Iki wis sudah iki ra perlu menurutku ya itu editing supaya penontonnya orang kesuwen ya Allah malah ini nongengnya kok kesuwen temen yang senang terus Pak Haris ambeien nih nonton 5 jam. Nah bagaimana film yang 5,5 jam itu dipadatkan menjadi cuma 3,5 jam harus berani ngebuang 2 jam ya gitu kan. Bahkan kalau nggak salah sampai ada yang versinya Hanum itu menjadi cuma 2/3/4 jadi hampir 3 jam gitu kan. Nah tapi produsernya jangan dibuang selama senang. Itu kadang ada kepentingan investor atau produser ya. Oh gue syutingnya kesel-kesel berhari-hari. Editor nggak boleh mikir malah sing penting, syutingnya wis kesel, dibuang-buang itu actingnya wis piye. Jadi nanti kalau jenengan misalnya syuting teman-teman saya editor dibuang lah, jangan kayak gitu. Nah itu sudah tugasnya dia gitu. Kalau dia masih membuat film yang bertele-tele berpanjang-panjang akhirnya orang pena kayak syuting ini orang pena simulasi orang kepenting orang lulus ya editor gue. Nah pemainnya juga ya tugas pemain ya pemain, tugas editor ya biarin itu
orang dikelah ya wah santai loh pakai status baru kok bener shot misalnya ya itu harus rela, harus pemain kita ada kerelaan seperti itu. Sampai skenario pun kok skenario ini kok jadi seperti ini sih, sudah dirubah nih, bukan dirubah. Jadi istilahnya kalau di film itu intinya sutradara disuruh bikin teh manis katakanlah, mau sama sutradara yang dibikin teh kotak tapi teh manis toh, mau dibikin pakai teh celup juga teh manis toh, belum itu teh manis. Mau pakai teh tubruk kan judulnya kon gawe teh manis. Pak bentuknya mengkut jadi ini kayak teh kotak, teh botol, teh celup, teh tubruk, pokoknya teh manis gitu. Jadi berubah. Ada misalnya novelnya Abu Rohim yang komplain sama Hanum atau apa ayat-ayat cinta itu nggak sesuai novelnya ini. Nah itu medianya beda ketika kita membaca sama ketika membuat film secara visual. Ada deskripsi di novel yang mungkin 10 halaman atau 20 halaman digambar itu cuma satu menit saja sudah selesai. Tapi kalau malah beberapa ini itu kan kebutuhan novel karena itu medianya baca. Tapi begitu kita nonton sebenarnya perhatikan itu cuma ditonton 1 menit cukup, nggak usah bertele-tele harus begini dulu begini itu enggak. Nah itu namanya adaptasi dari cerita novel ke film, itu masih adaptasi. Nah dari film pun sama eksekusi sutradaranya ya tidak, sutradara juga sutradara masih anyar-anyaran plok kalau skenario itu kayak blueprint sebuah bangunan. Misalnya bangunan ini ya, ini ada 2 kamar, ada ini macam itu blueprintnya seperti itu. Yang penting jadinya seperti itu, tapi kreasinya arsiteknya apa itu namanya eksekusi ya. Nah terus kemudian dari editing dan sound ini tadi itu yang penting ini jadi efektif ya. Intinya editor itu harus mengefektifkan. Jadi penulis, pemain harus dikonsultasikan sama sutradara, maunya sutradara perannya seperti apa sih gitu, mau jadi bajingannya seperti apa nih gitu kan. Jadi akhirnya apa yang dia baca, gambarannya yang mau ditampilkan sutradara, aktor tahu. Makanya aktor ini kerjanya paling dekat ke sutradara ya gitu. Terus kemudian aktor itu juga harus tahu kamera. Kenapa? Tidak harus tahu pokoknya adalah acting. Dia tugasnya acting itu harus benar dulu. Setelah tugasnya acting yang pokok itu tak benar, ini adalah unsur tambahan seorang pemain film. Bahwa kalau misalnya kamu duduk situ, kameranya di sini. Nah, kamu gerak gini berarti hilang. Ya, misalnya kamu jangan gerak nanti hilang gitu. Soalnya kameraku nggak kesana-sana. Gitu. Nah, kameramen juga sudah dipakai. Misalnya sutradaranya bilang, ini kameranya segini. Dah, itu duduk aja sudah. Nah, pemain ini berdiri oh ya harus ditegur. Pemain jangan apa iki aku sama nek pemrene iki engko gambarmu hilang separuh. Nek pemrene engko gambarmu sikilmu hilang kayak gitu. Nah, itu sudah ada pembatasan frame atau bingkai dari kamera. Nah, itu pemain juga harus tahu seperti itu. Oh, ini batasan acting itu sama nih misalnya gitu kan. Nah, sehingga mungkin kameramennya ngasih lampunya cuma segini. Kalau kamu maju kayak gini nanti gelap aja kamu. Apa namanya harus kayak anak maju berarti lampunya semuanya burburan itu langsung karena lampu kayak gitu. Jadi maju apa misalnya gitu. Pemain kan harus paham kamera sama cahaya. Oh ini cahaya. Makanya kalau pemain-pemain yang kita lihat di sana dia masih pintar memilih cahaya di mana arah cahaya gitu kan. Tidak mencari ini karena dia sudah berpengalaman, makanya dia tahu masalah bagaimana dia acting, ruang actingnya berapa. Kalau di ruang actingnya terus gini ya, dia memang nggak bisa. Kalau maju sini jadi nggak fokus, kalau geser sini jadi hilang. Begitu dibatasin frame segitu, ya udah ruang actingnya terus gini. Kalau dibatasin frame medium shot, ruang actingnya segitu. Kalau full shot sampai kaki dan ruang actingnya keseluruhan gitu. Nah, makanya seorang aktor juga harus tahu kamera seperti itu. Nah, kemudian seorang aktor juga harus tahu sound design ini. Sound design itu misalnya nanti menggunakan wirelessnya itu ditaruh di sini supaya nggak kepak-kepak. Wis ambekannya kencang, orang kemantan mana? Jadi namanya ya apa itu
harus dibatasi, ini susah itu. Nah, itu bedanya kita acting di depan panggung, di atas panggung sama di kamera, karena kita harus ada namanya penyesuaian teknis. Jadi bahwa oh ini ada mic-nya, ini ada kamera, dia ada lampu. Tapi saya juga jangan kaku juga, kalau menurut aku actingnya kok kaya wong ngising, acting kok kaya wong ngising. Wah, akhirnya ditekan karena ada wah kamarnya sama dibatasin, ya harus lebih luas tapi harus menyesuaikan. Oh iya, suaraku nih program ini ambek anu misalnya nafasnya jadi kedengaran, soalnya coba ambekan terus, ini suara ambek aku gini kok, lah kok piye? Jadi itu nanti masalah kalau yang ngambil mayor acting ini nanti harus memahami itu. Masalahnya mic-nya dari kamera, macam mana ngomongnya macam orang mau bunuh kamera lah. Bagaimana? Ya aku sepanak, sedih kok nangis, kenceng-kenceng, memang apa? Jengkel kan jadi nangis suara. Nah itu juga ini suara ini tadi terekam sama suara itu. Nah itu nanti ada proses namanya adaptasi dengan teknis, ya. Makanya saya kasih dasar-dasar unsur film dulu itu supaya nanti begitu saya menjelaskan acting, menjelaskan apa kita praktek segala macam, kita ada tahapannya kayak gitu, ya. Fungsinya apa? Kita belajar ini semua. Kalau kita langsung syuting, ya, itu problemnya akhirnya kita belajar belajar sambil melakukan sesuatu. Jadi learning by doing itu belajarnya langsung di lapangan, gitu kan. Sehingga akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita belajar dulu begitu, nanti kita syuting, kita sudah tahu, oh iya, sudah ada ilmunya. Itu namanya knowledge itu tadi. Nah, kalau sudah punya ilmunya, kita praktekkan, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang biaya, bisa bekerja lebih cepat. Nah, itu namanya untuk standar kompetensi itu seperti itu. Harus menguasai knowledge-nya, nanti prakteknya berkali-kali sampai jadi itu namanya skillnya kompeten. Nah, masalah etika, kedisiplinan dan sebagainya begitu. Ya, oke, saya lanjutin tadi masalah. Nah, sekarang masalah acting tadi skenario ya. Nah, acting itu di kamera seperti apa sih? Nah, kembalinya bahwa film itu adalah mengarahkan apa yang harus kamu lihat, bukan apa yang ingin kamu lihat. Nek cara Londone, the type what I want to do is to make you always to see, not to make you what you want to see, gitu ya. Jadi memang dipaksa sama sutradara, kowe ndelok iki berlian iki teknike. Tapi orang pak ndelok. Yang saya misalnya dobelnya Kate Winslet orang sempat didelok ini ngene berlian, betapa berlian itu luar biasa. Kenapa kok berlian itu dikasih lihat? Ternyata terakhir itu akan menjadikan simbol bahwa cintanya Jack itu seperti berlian sing ora kanggo kuwi. Atau buang seperti itu kan, saking dalamnya itu seperti itu gitu. Jadi dengan awalan Titanic yang awalnya orang mau mencari berlian, terus begitu cari nggak ada, baru panggil si nenek tua itu yang jadikan Winslet, baru diceritakan kena di mana sebenarnya berlian itu. Nah, berlian itu akhirnya menjadi simbol kan. Dari pertama muncul dari gambar, gitu kan. Penonton diajak dipaksa kameranya mendekat ke gambarnya Jack, mendekat ke gambar itu, bukan ke dadanya Kate Winslet, ke berliannya itu. Dari awal sudah seperti itu. Nah, itu berarti sutradara menafsirkan skenario yang tadi sudah menemukan cinta adalah segalanya dalam kehidupan manusia. Itu kan, terus dituangkan ke sini bagaimana menceritakan cinta itu ada segalanya buat manusia. Bagaimana dituangkan, dijabarkan lagi. Nah, kenapa kita melalui proses ini? Supaya cerita itu bagus gitu. Nanti ibunya yang jurusan skenario ya. Nah, itu kurang lebih mesti melakukan tahapan seperti ini gitu. Jadi nanti ibu juga setelah nanti merangkum ini, kita dalam tahun bisa 2 bulan juga sudah bisa mulai praktek masing-masing, baik acting maupun skenario itu ada prakteknya masing-masing ya. Jadi
terutama Ibu nanti menggarisbawahi ini yang jurusan skenario, nanti saya harap bikin catatan hari ini tuh Ibu nanti lebih luas di sininya, bahwa unsur film ada ini tapi Ibu nanti menjabarkan ini supaya saya tahu Ibu tahunya sepahamnya seberapa gitu, antara memahami basic story sama sinopsis sama treatment sama scene plot kayak gitu, sampai menulis skenario kayak gitu ya. Nah akhirnya kenapa itu ada pepatah yang diomong sama sutradara Inggris ya, that what I want to do is to make you always to see, not to see what you want to see gitu. Karena apa? Karena film itu kan pasti, kalau yang mau ikhlas tadi itu brilian ya, dia biarpun dari nenek-nenek sama si pencari brilian itu, kameranya mendekatnya ke akuarium, ke tempat yang untuk membersihkan kertas itu harus mendekat ke perempuan, ke gambar perempuan yang telanjang itu ke arah beliannya kok nggak ada kayak gitu. Nah itu memang diarahkan sama sutradara. Ini masalahnya yang harus dilihat penonton adalah itu. Nah itu yang akan menjadi jalur cerita. Orang mencari beliannya itu ternyata dipakai nenek itu, dan nenek itu disuruh cerita gimana sebenarnya beliannya, atau seperti itu. Nah ternyata belian itu simbol tentang cinta yang hilang. Nah oke. Nah terus kemudian, nah kamera ini, seorang kamera itu juga harus bekerja sama sutradara. Itu maunya sutradara seperti apa sih? Sekarang misalnya film horor, saya kasih gambar yang bentuknya merah, biru, kuning, terus warna-warni, cahayanya terang, serem nggak kira-kira? Nah makanya kamera ini nanti akan mengikuti maunya sutradara. Oh kalau horor ya berarti cenderung kostumnya agak gelap-gelap, coklat tua, hitam, gitu kan, menghindari yang cerah-cerah, kayak gitu kan. Pasti kalau kita nonton pasti di situ ada tone color kan, misalnya dari make upnya yang untuk horor itu berbeda sama yang film percintaan, gitu kan. Misalnya filmnya Julia Robert yang jadi pelacur itu, Julia Robert sama Richard Gere jadi pelacur itu apa? Nah itu misalnya film itu lah, itu berbeda sama film horor semacam film zombie atau film horor yang baru Scream misalnya, ada film Scream yang dulu 1, 2, 3. Ya itu kamera itu harus ada kecenderungan. Kamu maunya apa? Maunya agak gelap-gelap kalau film horor nih. Jadi pemainnya itu harus melewati lampu-lampu yang sudah ditata sama orang. Kamu lewatnya dari sini dan kamu sepertinya tegang. Tapi kalau kamu di sini kamu gelap. Nah kamu gelapnya di sini. Nanti pas muncul di sini kamu baru acting teriak misalnya gitu. Nah pergerakan itu juga seorang aktor kan harus mengikuti dari sini bergerak ke sini baru wah misalnya gitu. Jangan masih di tempat dalam kamera kan agaknya angel ngembornya pas nggak lampu ngerti ora ya. Nah itu fungsinya kita belajar dulu sebelum praktek supaya nanti nggak ngulang-ngulang lah. Misalnya bulan-bulan persis sih ya mas mau nah, tapi kalian kan grogi karena tidak punya itu. Tapi kalau sudah saya kasih tahu gini kan, oh kayak tukang sorot ini ya, ini lampu nih kono, penggebornya nih kono, oh wih, emosi, Ibu mampu memerankan sesuai skenario. Berarti intinya apa? Penafsiran. Nah, oke. Ada sekian poin ya. Jadi A ini suruh baca A, B, C. Kameramen, artistik, hapus mampunya kesel-kesel kalau editor dibuat tau. Nah, nggak oleh jengkel. Itu kompetensinya editing soalnya kayak gitu. Kompetensi kita yang di lapangan ya acting, ya tugasnya acting. Semaksimal mungkin. Pak Tigo aja mikir, mau kalau editingnya dibuat, aja mikir ke gue. Tugasnya adalah acting, kompetensinya itu. Penata asisi ya, kompetensinya penata asisi. Malu-malu masang ini harus keringetan orang turun segala macam. Kamera ini harus nginceng segala macam. Sebenarnya karena editor ngomong harus saudara itu lah penting. Pasang ke Pak, ini topo seperti itu. Nah itu semua tim itu
makanya disebut ini teamwork Paling penting. gitu. Nah, Paling penting editing. nah editing ini adalah apa namanya tangan kedua sutradara itu, istilah second director. Jadi sutradara sudah bikin sekian rupa adegan, kemudian disimpulkan bagaimana itu menjadi nggak bertele-tele, orang nontonnya ada iramanya yang enak segala macam gitu kan. Nah, itu dikasih editing. Jadi tukang potong memang kejem, kayak editing itu harus kejem. Gitu. Nah tapi kita makanya acting itu jangan bertele-tele. Mau begitu di syuting, aku beda terus nggak bayar kok ngomong terus jadi begini mana Pak Dika terus malah Pak Dika malah ngebor. Jadi memang harus sesuai yang dibutuhkan sutradara apa nih, dijelaskan dengan seksama. Yang dibutuhkan gini ya, ngomongnya berusaha Pak aku nih ngomongnya kopi aku itu Pak, apa ya nggak boleh seperti itu. Berarti kan sebagai pemain tidak kompeten. Kalau kompeten kan kok ngapal guys, saya pengen apa nih Inggris itu terus ngapal kopi itu kan nggak apa. Tapi harus berusaha ngapal guys. Bahwa kopi itu berusaha, itu tugasnya seorang pemain. Coba mengerti perbagus Pak, aku gampang Pak. Nah, itu namanya tidak ada usaha untuk menjadi seorang profesional yang kompeten. Kalau yang kompeten, yuk berusaha saudara dicoba sedemikian rupa supaya nanti yang editing nggak berdiri-diri. Begitu editing itu bocah ngomong apa? Putar-putar terus nak bingung nggak gue. Padahal bapak cuma butuh ngomong kita pikir muter-muter, ketok Pak. Juga angel. Tak pasang Pak, rekaman. Buat apa? Nah, makanya kan seperti itu. Makanya harus maunya saudara apa? Nah, harus itu aja yang di apa? Yang kita tututi, yang kita penuhi dari permintaan saudara. Gitu. Kalau misalnya pas acting terus ya mono, ya ngene, langsung kameramen. Ya Allah, kowe iki jek ning kono ngene bae karo ngene aja. Aja tangi aku kameramu kudu ngene, lampuku bocor misalnya kan gitu. Nah, sampai ada gerakan itu ada visi Pak. Iki bocor kok di sini. Ada munggah kok kepotong, mereka kepotong. Aku pamit di tangan Pak. Jadi makanya harus ada kerjaan ketika direkam itu harus benar-benar sapi. Jangan sampai terus jadi salah sehingga nanti sampai editing bisa wah ranganku ini. Rasa tinggal kayak sampai rusak gitu. Nah, di pasar membuat film itu nggak bagus. Makanya pemain tidak harus mengikuti ketentuan kamera itu. Makanya saya hari ini untuk menjelaskan unsur film dulu karena pentingnya kerja tim. Memahami kerja tim dulu, baru nanti saya menjelaskan peratelannya. Masalah acting, masalah skenario, masalah kamera. Gitu. Kalau misalnya banyak acting ya nanti kita belajar acting bareng dulu. Ya, itu. Nah, dari ini semua ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya Mas Tommy? Hah? Belum. Sudah paham belum? Nah, sekarang gini, saya ingin tahu sejauh mana kalian paham sih. Nggak harus semuanya, tapi dari Mbak Ana coba. Tadi sudah dari Mas Tommy ya, nggak apa. Mas Tommy coba menjelaskan secara singkat apa yang sudah saya jelaskan supaya saya tahu sejauh mana Mas Tommy tahu. Ini bahwasanya untuk Di depan Mas Tommy, di depan teman-teman. Jadi menjelaskan ini yang Mas Tommy tahu aja. Iya teman-teman, bahwasanya kalau membahas unsur film itu pertama-tama ya kita membutuhkan seorang produser, kemudian produser ada persetujuan dari direktur yang merupakan manakala dia akan bekerjasama sama sutradara akan membawa untuk memberikan arahan-arahan dari acting, aktor, aktris ataupun yang bersangkutan dengan figuran atau yang lainnya, mungkin dari acting yang lainnya, terus ke skenario, manakala skenario itu akan dipergunakan oleh para aktris dan aktris dan aktor yang mana akan di shoot dengan kamera, dan kemudian dari sinilah akan memberikan
pandangan dari kameramen untuk memberikan gambaran melalui dari seorang artistik yang memberikan tempat ataupun yang memberikan lokasi. Nah dari sini nanti kita akan shoot membuat suatu adegan ataupun membuat suatu film yang diikuti dengan musik yang kemudian akan disaring ataupun diproses melalui editing, dan kemudian melalui dari sinilah kita akan mencari salah satu titik dari artistik tersebut ataupun dari cerita-cerita yang akan diterangkan di film ini. Maka dari itu dari unsur film ini, dari director, sutradara, tim dan skenario bisa bekerja sama untuk membuat suatu adegan yang akan dishoot oleh kameramen. Gitu Pak. Ya. Mbaknya coba jelasin. Yang ya kamu bisa aja dulu. Jadi teman-teman, unsur dari film itu salah satunya adalah sebuah artistik yang berisi tentang penata rias ataupun tata busana. Di sini penata rias dan tata busana itu sangat penting untuk mencerminkan sebuah tokoh-tokoh dan sebuah sifat yang akan ditunjukkan oleh pemain. Ya, itu. Ya. Ibunya. Yang ibu tahu aja. Jadi gini teman-teman, unsur sebuah film itu meliputi produser, director, acting, skenario, kamera, artistik, yang di dalamnya itu meliputi make up sama kostum, terus ada musik, editing, promosi, dan sound design. Produser di sini termasuk dalam manajemen bisnis, kalau director itu manajemen kreatif, dan kesemuanya itu termasuk dari satu teamwork ya. Ini yang termasuk dalam acting itu ada tokoh antagonis, protagonis, figuran, lalu aktris, aktor ya. Terus skenario meliputi alur, tema, judul, trailer, terus artistik, ada soundtrack film, lokasi, terus make up, penata rias, kostum ya, outfit ya, wardrobe-nya, terus ini musik, ada soundtrack, terus penata musik, terus yang masuk dalam promosi, ini trailer ya, masuk dalam promosi, terus ada sound design. Dan ini tahap-tahapan pembuatan skenario. Pertama ada ide, terus tema, terus basic story yang biasa disebut premis, terus sinopsis, treatment, scene plot, dan skenario. Ya. Ana. Mbak E. Hah? Mbak E. Kamu gak teman di dalam film itu sebenarnya paling penting itu skenario, karena kalau tidak ada skenario kita nggak bisa bikin film. Dan di suatu film ada skenario itu muncul ide, temuan yang tema itu temuan dari ide, karena semuanya ditulis. Ada sinopsis, ada basic story, ada treatment, scan plot, dan skenario 1, 2, 3. Di skenario ini kalau nggak ada skenario kita nggak bisa bikin film. Itu yang saya tahu. Terus yang penting juga dalam pembuatan film itu ada produser.
tanpa editing kita juga nggak bisa nonton film, bisa bikin film. Karena yang semuanya yang proses editing dan yang jadi penunjangnya ada acting, itu meliputi para pemain, ada kamera, ada arsitek, make up, kostum, musik, dan promosi manajemen. Ini semua harus jadi tim. Kalau nggak jadi tim, nggak bakal jadi film. Itu saja. Ya. Ibu jenengan. Terima kasih waktunya. Yang saya ketahui, film adalah salah satu karya seni kerja bareng kolektif, yaitu teamwork. Dari segala unsur film yang saling mendukung dan saling memberi andil, karena bila salah satu unsur dari film tidak benar, tidak sesuai, hasil film juga tidak akan baik. Nah, apa sih unsur-unsur film itu yang perlu kita ketahui? Yang pertama, director. Director ini penting karena dia memiliki modal, memiliki uang yang untuk menjadikan film itu bisa jalan. Skenario. Nah, skenario ini mungkin saya lebih fokus ke sini karena di skenario itu unsurnya cukup penting juga, karena di situ ide cerita film yang akan dibuat, bagaimana menarik mungkin film itu dari ide, terus kita kerucutkan ke tema. Di tema itu kita rangkum kembali jadi basic story, dirangkum menjadi sinopsis, dibuat kerucut lagi menjadi treatment, scene plot, dan akhirnya tercipta skenario yang menarik yang akan nanti dijalankan oleh artis. Nah, kamera ini pun penting karena dia harus menciptakan gambar yang menarik mungkin, sesuai sehingga yang menikmati film itu tertarik, menarik, nggak bosen dan ngerti jalannya cerita. Artistik juga mendukung karena di situ ada untuk tata ruang, lokasi, terus make up dan lain sebagainya yang juga mendukung menariknya film. Musik penting karena itu akan mendramatisir film itu, apakah sedih, senang, yang penting sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebihan, karena dengan musik yang berlebihan juga tidak bagus. Dan penting juga editing, karena semua proses yang dilakukan ini terkontrol di editing. Jadi film itu nggak membosankan, nggak berlebihan, tapi ngerti jalannya saja yang dimau sutradara seperti apa, ada di editing ini. Dan terutama sebetulnya promosi juga penting, karena bila film dibuat sebagus mungkin pun kalau memang penikmat film itu tidak tahu bahwa film ini ada, itu pun akan gagal filmnya. Jadi menurut saya semua unsur itu harus saling berkesinambungan, teamwork, saling mengisi dan kerjasama. Mungkin menurut saya itu. Oke. Ini nanti yang perlu dibikin rangkuman ya. Rangkumannya nanti hari Sabtu depan dikumpulkan ya sesuai pembahasan masing-masing. Cuma saya ingin mengurutkan. Jadi film itu pertama adalah adanya skenario. Ini urutan pertama ya. Adanya skenario dulu. Nah, setelah ada skenario butuh apa? Aktor. Kamu? Kamerawan. Produser. Nah, oke. Jadi setelah ada skenario butuh produser yang dia mencari modal, mencari sumber apa. Produser itu artinya sebenarnya bukan orang yang punya uang, tapi yang mengelola manajemen
pelaksanaan syuting. Jadi supaya sutradara nggak ngatur lagi. Jadi nanti kita juga akan praktek. Mungkin salah satu jadi produser itu mengatur. Gue ngurusin ini jenenge mana, itu ada produsernya. Coba kameranya apa? Nah, itu ada produsernya. Mau itu yang bisnis atau nggak bisnis, kita misalnya independen nggak ada duitnya, tapi ada yang ngatur. Produser itu ada macam-macam, ada manajer produksi, unit produksi, asisten produksi gitu. Sampai nanti itu ke catering, ke PU gitu kan, yang nganterin minuman segala macam itu nanti urusan produser. Tapi kalau director itu tim kreatif ya. Oke, jadi pertama ada skenario, terus kemudian produser, terus setelah itu yang dibutuhkan apa? Yang urutan ketiga. Yang urutan ketiga, jadi kira-kira pemain film, baik. Dari tadi nggak ngasih masukan ini. Udah. Apa? Nah, setelah ada skenario, ada produser, yang dibutuhkan sutradara. Gitu. Nah, sutradara ini nanti yang menjabarkan ke semua tim kreatifnya. Nah, setelah ada sutradara menentukan pemainnya. Pemainnya siapa, gitu kan? Setelah menentukan pemainnya, sutradara menentukan kameranya. Kamera ini siapa, kameranya apa, itu urutan kelima ya. Setelah ini saudara menentukan penata artistiknya. 6 penata artistik. Ini nanti jenengan kalau bikin rangkuman ya 1 ini 2, 3, 4 gitu kan, 5, 6 gitu. Artistik itu ada makeup kostum, ada yang namanya ini setting ya, namanya setting lokasi. Unsur asisten ini ada 3, setting, makeup, kostum. Ini urutan ke-6. Nah, urutan ke-7 itu editing. Ya. Editing. Urutan ke-8 sound design. Jadi setelah diedit, nanti sound ini adalah merapikan suaranya aktornya, mungkin mau dikasih suara itu sound design. Nah, setelah sound design ya editing jadi, sound design selesai kerjanya, baru diisi musik. Musiknya urutan 9 itu. Nah, terakhir itu promosi gitu ya. Nanti urutannya kira-kira begitu. Nah, sekarang ini kan karena ada adik-adik, ini masih ada 30 menit lagi, kita akan mencoba latihan acting, dasar-dasar acting itu apa aja sih gitu. Dan ini nanti coba di rangkuman. Nah, sekarang kita berkumpul di sini. Adik-adik di depan coba, adik-adik di depan semua. Handphonenya taruh, makanya ditaruh dulu.